Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA18100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 425 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 197 mili, ketebalan gasket 15 mili, ukuran antara baut 444 mili, dan ukuran terluarnya 475 mili. Mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,04 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 37 sampai 2300 Hz atau 2,3 kHz. Ukuran voice coil 100 mm atau 4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan, bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs, ini 36,34 Hz, RE 5,859 ohm, GMS 8,505, CAS 0,472, GTS 0,447, GMS 0,094 mm per Newton, MMS 203,3 gram, efisiensi 1,967%, BL 23,99 Tesla meter, fast 203,1 liter, SD 0,122 meter persegi, Xmax 8 mm, dan induktansi voice coil 1,068 mH. Dan untuk jenis box speaker, ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 76,9 atau kita bulatkan aja di 77. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 1000 watt pada minimum impedansi 6 ohm.
Rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 50 Hz dan untuk atasnya di sekitar 110 Hz. Dan ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 47 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 52 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 164 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 179 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1000 Watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 12,6 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 10,3 meter per detik. Kemudian untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 44 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 185 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 640 mili. Panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 640 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 100 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 450 mili. Sementara untuk port kedua, ukurannya juga 100 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 195 mili. Sementara untuk ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 50 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 282 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Kemudian untuk dinding belakang, ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara mundur ke belakang ini tentu bisa diminimalkan.
Kemudian untuk tekukan ini ukurannya 261 mili dan tekukan ini 85 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan dua lapis. Satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup terluarnya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja, dan rekomendasinya bisa dibuat mulai dari sudut ini sampai ke sudut yang ini aja. Sementara untuk lapisan dinding terluar ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Sementara untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, dan posisi handle di sini sengaja dipilih yang bertujuan untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan. Tapi nanti boleh lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP118 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA 18100. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.